Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya serta perlindungannya kita dapat melakukan online melalui daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita semua dari jalim ke alim. Pertama-tama Bapak ingin menyampaikan selamat kepada siswa-siswi baru MTSN Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolah yang baru ini. Selain itu, kita juga dalam keadaan masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah, nggak garing walaupun kita belajar garing di rumah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan bagaimana cara menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID-19. Insya Allah kalian sudah belajar di 4 bulan kemarin, mungkin selama di rumah dengan guru yang dulunya, tentang apa itu virus COVID-19. Nah, tapi di sini Bapak mereview kembali, menjelaskan kembali, mengingatkan kembali, merefresh, biar kita lebih paham lagi apa itu virus COVID-19 ini. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, sama seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan MERS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau lebih dikenal lagi dengan SARS-CoV, dan juga yang sedang tren saat ini yaitu pneumonia. Nah, virus ini sudah ada sejak dulu ya. SARS pertama atau dikenal dengan SARS ini pertama muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti sekitar 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 harus kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Jadi coronavirus ini sudah ada sejak dulu. Mungkin teman-teman mengenalnya di saat-saat sekarang ya. Nah, sebenarnya di virus itu ada sekitar 7 jenis coronavirus yang telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu HCOP 229E, yang kedua HCOP C43, yang ketiga HCOP NL63, yang keempat HCOP HKU1, yang kelima SARS-CoV, ini yang menyebabkan sindrom pernapasan akut. Terus yang selanjutnya yang terkenal di Timur Tengah itu adalah MERS-CoV, dan yang terakhir yang sekarang yaitu COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain, terutama masuk ke Indonesia mulai Januari 2020. Dan Indonesia ini mengumumkan adanya kasus COVID-19 itu dimulai dari Maret 2020, dan di sanalah bulan kita dimulai belajar dari rumah. Terus selanjutnya yaitu faktor resiko COVID-19. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah
lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok sebagai pusat virus corona, khususnya di kota Wuhan, atau ke negara-negara lain yang sudah terjangkit virus corona. Penyebab infeksi COVID-19. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Contohnya seperti dari percikan air liur, pengidap atau dikenal dengan droplet ya, dari bersinnya, dari batuknya. Yang kedua, kita menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi. Oleh karena itu kita harus menggunakan pengaman. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena droplet pengidap virus corona. Dan yang terakhir, dari tinja atau feses yang terserang virus corona. Tapi dari ini jarang terjadi. Terus khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lain. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Nah, teman-teman pasti sudah belajar juga ya tentang gejala infeksi COVID-19. Gejala yang timbul dari pengidapnya, yang pertama adalah biasanya seperti flu, hidung beringus, yang kedua sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan seperti masuk angin. Nah, hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis atau pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejalanya semakin parah. Yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, itu di antara 38 derajat ke atas. Terus batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Nah, setelah mengetahui apa itu virus corona, selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona agar kita tidak tertular. Yang pertama, dengan mengenal karakteristik virus corona di atas, maka ada sejumlah langkah yang bisa kamu lakukan agar terhindar dan tidak tertular COVID-19. Langkah ini bisa kamu terapkan mulai dari diri sendiri, di rumah, atau sedang berada di sekolah atau tempat umum. Apa saja cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19? Yang pertama, dari diri sendiri. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan dari virus COVID-19. Awali dengan membasahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Lalu sabuni telapak tangan dan gosok semua permukaan kulit tangan, termasuk telapak dan juga punggung tangan, sela-sela jari minimal selama 20 detik. Kemudian bilas hingga bersih dengan air mengalir dan keringkan menggunakan
lap bersih atau tisu. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, seperti sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah memegang barang di tempat umum, setelah memegang seperti pegangan pintu, tangga, dan lain-lain. Kamu juga perlu cuci tangan setelah dari luar rumah. Yang kedua, siapkan hand sanitizer. Jika tidak ada tempat cuci tangan, kamu bisa menggantikannya dengan hand sanitizer. Ada banyak ragam produk hand sanitizer di luaran dengan kandungan alkohol mulai dari 30%. WHO merekomendasikan masyarakat menggunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60%. Sebab hand sanitizer dengan kandungan 60% atau lebih bisa membunuh virus COVID-19 yang ukurannya cukup besar, yakni 400 sampai 500 mikrometer. Jika kandungan alkohol pada hand sanitizer tidak sampai 60%, maka ini hanya efektif membunuh bakteri yang berukuran lebih kecil, yakni 0,5 sampai 5 mikrometer. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu membawa botol kecil hand sanitizer dengan alkohol 60% atau lebih saat kalian berpergian. Yang ketiga, jangan sentuh wajah. Ini hal sepele, tapi sulit karena dikutip dari CNN Indonesia, Maret 2020, penelitian Sydney University tahun 2015 menyatakan seseorang menyentuh wajah rata-rata 23 kali per jam. WHO menyebut virus corona bisa masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona, kamu harus berlatih untuk mendiamkan tangan agar tidak menyentuh wajah selama minimal 1 menit. Jika sudah berhasil, tambahkan menjadi 5 menit dan latih terus sehingga kamu bisa benar-benar meminimalkan kebiasaan sentuh wajah. Selanjutnya, untuk perlindungan wajah, di awal berkembangnya virus corona, kita diajarkan untuk menggunakan masker untuk meminimalisir terjangkit virus ini. Masker yang disarankan adalah masker medis, tapi karena keterbatasan masker medis, maka disarankan menggunakan masker kain berlapis yang dapat melindungi kita sampai 75% paparan virus. Selain itu, ada juga face shield atau pelindung wajah. Nah, ini berkembang saat ini, tapi alat ini tidak menjamin untuk kita bebas terpapar virus, hanya sebagai double protection setelah masker. Oleh karena itu, masker lebih disarankan untuk melindungi kita dari virus ketika keluar rumah atau pergi ke sekolah, jika sudah diadakan tatap muka. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin atau suplemen bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah paparan virus corona. Namun para ahli gizi sepakat lebih baik mendapat vitamin dan mineral secara langsung dari sumbernya daripada konsumsi dari obat atau cairan olahan. Vitamin C berperan penting untuk meningkatkan daya tubuh kita karena bisa memacu produksi sel darah putih yang berguna untuk melawan infeksi. Sayuran dan buah-buahan yang kaya vitamin C sangat disarankan untuk menambah imun kita. Selain itu, mengonsumsi minuman berbahan rempah-rempah seperti jahe merah juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan sekitarnya bisa meminimalkan paparan virus. Gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh oleh kita, seperti gagang pintu, keyboard atau mouse, alat dapur, saklar lampu, gagang laci, pegangan tangga. Disinfektan dapat dibuat dari bahan alami atau bahan pabrik rumah tangga seperti cairan pemutih pakaian atau pembersih lantai yang mengandung bahan alkohol. Yang keenam, bawa alat makan atau minum sendiri. Nah ini, bawalah selalu alat makan dan minum sendiri. Pastikan alat makan dicuci dengan sabun hingga bersih, karena virus corona memiliki daya tahan yang kuat di permukaan logam. Dengan membawa alat makan sendiri, kamu akan lebih mengetahui kebersihan peralatan tersebut. Pastikan jangan sampai terjadi penggunaan alat makan bersama-sama, karena virus corona bisa menyebar lewat percikan air liur droplet yang menempel di sendok.
atau gelas. Pun kalau nanti sekolah sudah dilakukan dengan tatap muka, jangan lupa untuk membawa alat makan dan minum sendiri sebagai bagian dari good lifestyle. Selanjutnya, ketika berada di sekolah atau tempat umum, selain dari upaya diri sendiri, kamu harus melakukan beberapa hal berikut sebagai cara menjaga kesehatan tubuh dari virus corona atau COVID-19 di sekolah atau tempat umum. Yang paling penting pertama adalah tidak melakukan kontak fisik. Virus corona bisa menyebar hanya dengan bersalaman. Oleh karena itu, saat ini kamu lebih baik jangan sembarangan memegang tangan orang lain. Hindari bersalaman dengan salam menaruh tangan di dada. Terus yang selanjutnya social distancing. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona bisa dapat kamu lakukan dengan menjaga jarak dengan teman lain saat beraktivitas bersama minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena ini adalah jangkauan percikan droplet yang bisa menyebar dari mulut seseorang saat bicara. Jadi kalau saat bicara 1 meter. Kalau misalnya bersin dan batuk itu beda lagi. Harus lebih jaga jaraknya. Amat disarankan untuk tidak pergi keluar rumah apabila kamu sedang merasa sakit atau kurang sehat. Ini bisa membahayakan karena bisa jadi kamu menularkan penyakit pada orang lain atau carrier. Dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker juga. Yang ketiga, menghindari transportasi umum. Jika terpaksa bepergian, jangan menggunakan transportasi umum karena di transportasi umum banyak orang saling berbaur. Kamu tidak bisa melakukan social distancing di dalam transportasi umum. Tak jarang malah sesama penumpang transportasi umum berdesak-desakan sehingga rawan terjadi penularan virus corona. Yang keempat, membersihkan meja saat akan duduk. Jangan asal duduk dan meletakkan kedua tangan di meja saat tiba di sekolah atau tempat umum seperti di restoran. Bersihkan dulu meja menggunakan tisu kering atau tisu basah yang mengandung alkohol minimal 60%. Karena kamu tidak tahu siapa saja yang sudah menggunakan meja itu. Disinfeksi meja merupakan hal penting untuk mematikan virus yang menempel di meja tersebut. Ya, mengingat virus corona bisa menyebabkan penyakit kritis, maka kita perlu tahu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona COVID-19 agar tidak mudah tertular dengan melakukan pencegahan dimulai dari diri sendiri dan ketika berada di tempat umum untuk menghadirkan ketenangan dan bisa tetap menikmati hidup. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.